sebulan itu hampir 200 juta. Kenapa harus betina? Karena betina suaranya lebih bagus daripada yang jantan. Begini proses pembuatan rebana. Rahasia suara pukulan nyaring ada di kulit kambing betina yang digunakan. Rebana Center yang ada di Desa Bendan, Kecamatan Banyudono, satu-satunya home industri kerajinan alat musik perkusi yang ada di kota susu tersebut. Pembuatan rebana ini diproduksi oleh Janu Setiawan. Awalnya Janu yang berjualan keliling baju, buku, stiker, dan rebana diminta untuk membuat sendiri rebana atau terbang itu. Namun hal itu tak semudah membalikan telapak tangan. Terbang yang dia bikin malah tak karu-karuan. Bahkan ada yang pecah, jemblong, dan lain sebagainya. Janu yang tak menyerah terus berusaha untuk menemukan cara yang tepat untuk membuat rebana ini. Ada 12 karyawan di rumah produksi rebana tersebut. Setiap karyawan memiliki tugasnya masing-masing. Kalau saya awal kan sebelum nikah kan saya itu punya rencana ini udah nikah sama istri kan, saya keluar dulu dari pabrik, dan nikah sama istri, nikah nanti rencananya mau jualan. Nah, jualan apa waktu itu? Kita bubur ayam, Mas. Bubur ayam. Iya, tahun 2009 lah, 2009 awal. Kita bubur ayam sampai sekitar 3 tahun. Kemudian kami kan punya anak 2. Saya kerepotan soalnya kan anak 2 masih kecil, cuman jarak 1 tahun aja. Karena capek itu saya beralih profesi, Mas. Jadi jualan es dawet kan agak ringan, nggak terlalu seberat bubur ayam. Tapi es dawet pun cuma bertahan sekitar 6 bulan. Nah, ini awal mula rebana ini dari Pak Kiai Ismail, Kiai saya, guru saya ngaji itu suruh saya untuk membuat rebana. Yang mana tujuannya waktu itu biar jamaah itu nggak merantau semua keluar daerah, ke Jakarta, Batam. Nah, banyak itu kan Pak Yai pengennya buat kerajinan sendiri biar pemudanya itu enggak merantau semua, biar jamaahnya juga tetap banyak gitu. Itu awal mulanya. Nah, tinggal serap. Iya, dikaryakan di daerahnya sendiri. Awal mulanya seperti itu. Itu sekitar tahun 2010 itu udah mulai merintis. Kita buat sendiri, Mas, semuanya. Kayu-kayunya kita cari sendiri, mentahannya kita bubut sendiri. Tapi di tengah jalan tuh ada suatu hal yang mana harus bubar semua itu. Soalnya waktu itu kan bahan baku susah. Kemudian tenaga kerja pun dibayar murah nggak mau. Akhirnya ya mau nggak mau, akhirnya bubar itu. Rencana awal bubar, akhirnya kan nama udah tersebar, mau nggak mau kan saya harus bagaimana ini tetap jalan itu loh. Nah, solusinya saya pun ke Jepara buat belajar bagaimana cara mengentangkan kulit yang bagus seperti apa. Kemudian kayu pun kita datangkan dari Jepara semua, mentahannya terbang, bas, keplak semuanya dari Jepara semua. Jadi sampai sekarang pun selalu disuplai dari Jepara kayunya. Jadi kita di sini cuma merakit aja, finishing dari yang amplas, cat, pasang kulit, terus style bas, lalu kita jual. Kalau awal kan saya sendiri, Mas, sendirian. Saya mulai sendiri. Sebelum membuat saya cuman reseller, Mas, cuman jualin punya orang Jepara, saya jualkan lewat online. Seperti itu. Saya kerja sampai jam 2 pagi itu baru tidur. Itu karena kencang itu? Enggak. Ya saya kan online, Mas. Waktu itu kan saya online. Online sekitar 2 tahun saya online itu. Kan lama-lama kan berkembang penjualan. Nah, saya bagaimana caranya biar keuntungan lebih banyak. Akhirnya saya buat sendiri. Sekarang sudah banyak, Mas. Karyawan saya sudah ada 11 orang sekarang. Iya.
satu bulan aja ya, satu bulan itu 300 terbang lah, 300 terbang. iya 300 terbang. Sama jaket itu anu bas-bas. Iya, sama bas-basnya kalau di total kompletan ya sekitar 300 dibagi 4. 4 set. Ya, dibagi 4 dibuatin sekitar berapa ya? 20-an set ya. 25 set itu, sekitar segitu. Kalau omset sebelum pandemi sih lumayan Mas, hampir sebulan itu hampir 200 juta sebulan ya. Tapi kalau setelah pandemi ini turunnya drastis sekali. Tapi ini mulai Ini ya alhamdulillah mulai naik lagi. Moga-moga nanti habis lebaran udah mulai naik seperti biasa. Iya, gagal. karena mencoba sendiri dulu. Nah, mencoba semuanya sendiri ternyata nggak efisien. Waktunya kita malah rugi. Itu berapa? Ya, wah jangan dari rugi waktu rugi biaya Mas. Kalau di biaya kan juga nggak tahu, soalnya kan masih lingkup kecil kemarin kan waktu nyoba-nyoba. Satu bulan. Iya. Kalau saya paling omset 10 juta Mas bulan. Pembuatan rebana ini diawali dari membulatkan kayu. Bahan kayu tersebut terdiri dari kayu mahoni, nangka, dan kayu mangga yang paling bagus untuk dijadikan rebana. Teksturnya yang padat menjadikan rebana mudah dibentuk serta tak mudah pecah. Kayu yang telah bulat kemudian dihaluskan dan dilubangi dengan menggunakan mesin bubut. Selanjutnya bulatan kayu yang sudah halus itu diukir dan diwarnai. Tahap selanjutnya menutup lubang kayu dengan kulit kambing yang telah kering dan bersih. Kulit kambing yang tidak terlalu tebal mampu menghasilkan suara yang tepat untuk rebana. Hanya kulit kambing betina yang digunakan untuk pembuatan terbang rebana ini. Kulitnya tak perlu tebal tapi kuat, sehingga saat ditarik dengan menggunakan mesin pres tak robek dan bisa bertahan tetap kencang. Tahap pemasangan kulit ini membutuhkan ketelitian. Bahkan pemasangan tidak bisa asal-asalan. Seperti pembuatan alat perkusi lainnya, nada rebana harus disetel agar berbunyi nyaring. Hal ini supaya kulit kambing yang ditutupkan benar-benar kencang. Kemudian bantuan dongkrak mobil digunakan untuk mengepres kulit kambing dengan bulatan kayu. Proses pengepresan ini membutuhkan waktu cukup lama. Mengingat pemanasan yang hanya menggunakan lampu bolam agar kulit benar-benar kencang dan tak mudah rusak karena pemanasan dilakukan secara perlahan. Untuk mempercantik rebana, antara rangka kayu dengan kulit penutup akan diberi lis dari kulit kambing yang telah diwarnai. Agar terlihat mengkilap, kayu rebana kemudian dicat menggunakan semprot clear. Terakhir, pemasangan krepia atau kepingan kuningan atau besi agar saat dipukul, rebana lebih kemerincing. Untuk proses awal ya mentahan dulu Mas ya. Oh, bentar. Nah, jadi gini Mas, kan dari Jepara kan datang kayu-kayu ya, kita taruh di sini dulu biar kering ya. Untuk bas-bas yang bahan-bahan mangga itu kita kum dulu di sini. Biar apa? Jadi diobati biar nggak kena penyakit ya, totor. Nah, masa itu yang biar bagus. Jadi nanti kalau udah dijual itu nggak kena masalah itu loh. Kalau nggak ditaruh sini dulu masalah, nanti dijual pangan totor bubuan itu kayunya kita yang namanya jadi jelek. Nah, setelah dari sini udah kering baru kita proses amplas. Ya biar diamplas biar halus, biar nanti waktu dicat licin enak ya. Iya. Ini setelah diamplas masuk ke ruang sanding Mas. Setelah diamplas itu di sanding Mas, dicat dasar dulu, kemudian diamplas lagi
Jadi setelah diamplas nanti di sanding lagi mas, dicat lagi. Dicat baru kita masuk ke ruang cat. Setelah di sanding didasarin toh, nah, kita kasih warna. Nah, kasih warna sesuai permintaan. Kalau nggak ada permintaan kita pakai yang warna natural semua. Tapi kalau ada mau warna kita pakai yang di list dasar silver dulu, nanti baru dikasih warna merah, kuning, hijau, terserah tinggal pesanan. Setelah dicat selesai itu masuk ke ruang press. Nah, menentukan ruang pressnya menentukan. Bagus tidaknya di sini. Kulitnya kulit kambing ini. Kulit kambing khususnya kambing Jawa. Bukan kambing gibas, bukan kambing apa itu, domba itu bukan kambing Jawa. Khususnya juga yang betina. Kenapa harus betina? Karena betina suaranya lebih bagus daripada yang jantan. Iya, dia kulitnya kan nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis, tapi kuat. Soalnya kalau kulit ini itu dongkraknya harus 10 ton mas. Di bawah 10 ton nggak kuat dongkraknya. 5 ton ambles. Padahal 5 ton buat ngangkat truk bisa, kalau ngangkat kulit nggak kuat. Nggak kuat. Harus lebih dari 10 ton. Ya pada 10 ton, minimal 10 ton. Bawah itu nanti nggak bagus hasilnya. Pengoperasiannya 1 hari 1 kali mas. 1 hari 1 kali toh. Nah, soalnya kan satu terbang itu sebenarnya 1 hari. Lama. Kalau nggak gitu nanti kulitnya nggak mati, ini gampang kendor lagi mas. Jadi dikasih air, dipanasin, panasin sampai kulitnya mati, suaranya pas, enak gitu. Jadi nanti waktu dijual pun kulitnya nggak gampang kendor, lebih awet. Berikutnya setelah kita masuk dari ruang press masuk ke ruang finishing. Ini buat finishing ini, jadi dicek bagus tidaknya suaranya. Kalau bagus lanjut ke finishing maksimal, di set lagi buat finishing glossnya. Kalau kurang bagus masuk ke retool. Jadi ulang lagi dari awal, dari kulitnya dipasang lagi yang bagus tadi. Iya, ini masalahnya. Kalian dicek, kalian pasang. Kalau oke ya dipasang, kalau enggak ya langsung balik, biar nggak bolak-balik. Dicek kualitas suaranya, kalau bagus Lanjut, pasangnya itu kalau nggak bagus langsung diretur. Jualnya kita kan mulai grosir dan juga eceran mas ya. Untuk harganya kisaran Mulai harganya sekitar, kalau buat ecer sekitar 300.000 lah, mulai 300.000 yang eceran 300.000 sampai 3 juta. 3 juta. Iya. 3 juta itu Itu 1 set. Paling murah 1 setnya 2,5, itu buat anak-anak. Kalau yang senior sampai 5 juta. Nah, sampai yang bagus 5 juta. Tergantung custom juga. Iya, tergantung custom pesanan. Gasnya standar kita mulai 750 sampai 1 juta. Terbuka kita dari 500 yang kecil buat anak-anak sampai 2 juta ada itu. Kalau kita fokusnya di rebana, ya ada rebana hadroh, ada rebana marawis, ada rebana qasidah, seperti itu. Jenisnya ya sekitar itu, ada 5 macam mas. Rebana qasidah Habib Syekh itu, kemudian rebana hadroh Demaan, rebana qasidah buat ibu-ibu, marawis Jawa Baratan. Itu ada rebana yang namanya terbang, terus ada keprak, ada ketipung, ada tam, ada terbuka dan ada bass.